Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan memuji gerak cepat Presiden RI Prabowo Subianto dalam merespon perang dagang yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan langsung melakukan diplomasi ke para pimpinan negara-negara lain. Presiden Prabowo diketahui melakukan sambungan telepon dengan sejumlah pemimpin dan kepala negara ASEAN usai kebijakan Trump. Iwan menyebut perang dagang ini menjadi ujian pemerintah Prabowo Gibran di tahun pertama kepemimpinannya. Namun hal ini dinilai sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Presiden Prabowo akan segera terjadi. Iwan mengatakan Presiden Prabowo sudah menyiapkan strategi ekonomi dan diplomasi yang memperkuat kedaulatan ekonomi dalam negeri, seperti dengan hilirisasi, memperkuat kemitraan dengan negara lain, mencetuskan danantara agar investasi manufaktur tidak tergantung asing. Dengan fakta ini artinya Presiden sudah berpikir jauh ke depan melindungi kepentingan nasional, baik itu dengan strategi ekonomi yang matang maupun menggalang kekuatan dengan banyak negara melalui diplomasi. Dan untuk membahas lebih lanjut telah terhubung bersama kami Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam Mbak. Iya, Pak, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Pak Iwan membahas terkait kebijakan Donald Trump. Tentu Presiden melakukan gerak cepat, salah satunya dengan menghubungi sejumlah kepala negara ASEAN. Dan itu merupakan bentuk Presiden berpikir jauh ke depan untuk negara kita. Nah, sebagai Direktur Indonesia Political Review nih Pak, bagaimana pandangan Anda mengenai situasi perang dagang terbaru yang dipicu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini Pak Iwan? Silakan. Iya, perang dagang ini memang diprediksi oleh beberapa ahli atau beberapa pakar akan segera terjadi ketika Donald Trump terpilih lagi sebagai Presiden Amerika Serikat. Bahkan Pak Prabowo sendiri, kalau kita melihat beberapa kebijakan awalnya, memang sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Perang dagang ini akan terjadi, sehingga kita lihat yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, seperti misalnya melakukan gerak cepat pada awal-awal kepemimpinan beliau, membentuk danantara, kemudian menggalang program hilirisasi dan lain-lain. Saya kira ini merupakan langkah antisipatif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk mengantisipasi atau di kemudian hari yang terjadi hari ini menghadapi perang dagang yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, sehingga kemarin juga kita melihat Pak Prabowo bergerak cepat melakukan konsolidasi, melakukan komunikasi dengan beberapa kepala negara ASEAN. Saya kira ini merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh Presiden kita dalam situasi seperti ini, karena situasi seperti ini niscaya terjadi, sehingga melakukan koordinasi, melakukan komunikasi, bahkan nanti membangun kerjasama perdagangan misalnya dengan beberapa negara ASEAN. Bahkan kemarin ada Presiden Prancis juga. Pak Presiden kita sudah berkomunikasi dengan Presiden Prancis. Saya kira ini langkah awal untuk menghadapi perang dagang ini. Begitu, Mbak. Baik, Pak Iwan, Anda menyebut Prabowo sudah memprediksi hal ini jauh-jauh hari. Salah satunya mencetuskan danantara. Faktor dan indikator apa yang mendukung pernyataan tersebut, Pak? Iya, kalau kita lihat danantara ini kan memang disiapkan oleh Presiden untuk melakukan investasi atau memperkuat industri dalam negeri. Sehingga yang dilakukan Pak Prabowo adalah bagaimana membuat produk-produk dalam negeri sehingga barang-barang yang kemudian banyak sebelumnya dilakukan impor, khususnya dari Amerika Serikat pun mungkin akan bisa
diproduksi sendiri di kemudian hari dengan melakukan investasi-investasi di industri-industri dalam negeri. Kemudian dihilirisasi, misalnya hilirisasi ini kan mendorong bagaimana perusahaan-perusahaan dalam negeri memproduksi barang jadi, bukan barang mentah lagi, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam negeri bisa kita penuhi sendiri atau kita berdikari dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Begitu, Mbak. Baik, Pak Iwan. Lalu bagaimana peran hilirisasi dan inisiatif Danantara sendiri dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional di tengah ancaman global, Pak Iwan? Singkat saja. Ya, peran hilirisasi dan Danantara sendiri saya kira akan memperkuat kedaulatan negeri kita, sehingga kita tidak banyak bergantung lagi kepada impor-impor yang seharusnya barang-barang itu bisa kita produksi sendiri gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Baik. Sehingga kita tidak banyak bergantung pada Amerika Serikat yang hari ini mencetuskan perang dagang terhadap banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Baik, Pak. Sebenarnya dampak langsung kebijakan Amerika Serikat ini terhadap ekonomi Indonesia ini apa, Pak? Terutama sektor ekspor dan investasi. Bagaimana? Iya, tentu di sektor investasi dan sektor ekspor kita akan berdampak sangat besar menurut saya, karena 32% itu merupakan angka yang cukup besar bagi tarif untuk kita melakukan ekspor. Yang sebelumnya mungkin tidak sebesar itu, namun dikenakan tarif yang sangat luar biasa, membuat biaya produksi semakin besar, biaya lain-lainnya juga semakin besar, semakin membengkak. Untuk itu saya kira dampaknya sangat luar biasa. Namun selain Pak Prabowo melakukan diplomasi dan komunikasi serta merespon cepat, saya kira ada hal penting yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang perlu kita apresiasi juga, melakukan deregulisasi. Maksudnya mempermudah aturan atau menghapus aturan-aturan yang memberatkan investor asing atau barang-barang dari luar masuk. Saya kira itu langkah yang cukup tepat juga yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo kemarin langsung menginstruksikan untuk melakukan deregulisasi. Oke, Pak Iwan. Langkah diplomasi Presiden Prabowo sendiri itu kan menghubungi para pemimpin dunia. Nah, itu seberapa penting, Pak, dan strategis hal tersebut dalam konteks perang dagang ini? Ya, itu sangat penting, Mbak, karena ketika ini kan beberapa negara yang dihubungi oleh Pak Prabowo ini merupakan negara yang terdampak juga dari perang dagang ini. Nah, ketika ada komunikasi yang sama, ada pembangunan persepsi yang sama terhadap perang dagang ini, saya kira dengan suara negara yang lebih banyak, misalnya melakukan tekanan atau melakukan komunikasi, bahkan melakukan diplomasi politik terhadap Amerika Serikat, saya kira kekuatannya lebih besar. Kekuatannya lebih besar karena Amerika Serikat pun membutuhkan banyak negara untuk melakukan perdagangan. Makanya Donald Trump mengeluarkan atau mencetuskan perang dagang ini untuk menekan negara-negara yang menurut mereka merugikan Amerika Serikat. Jadi seperti itu. Nah, ketika ada perlawanan balik atau ada tekanan balik dari negara-negara tersebut, saya kira akan terjadi itu bentuk perang dagangnya, jadi seperti itu, Pak. Baik, Pak.
Negara mana saja Pak yang menurut Anda berpotensi menjadi alternatif pasar ekspor bagi Indonesia? Eh, saya kira menurut saya kemarin kan ada komunikasi dengan Perancis, Ya, kemudian negara-negara Arab, saya kira ya. negara-negara Arab itu sangat potensial juga bagi Indonesia untuk melakukan perdagangan. Kemudian di negara-negara ASEAN sendiri. Jadi pasar Indonesia ini sebenarnya tidak kurang untuk melakukan perdagangan. Namun saya kira Amerika Serikat juga sangat penting untuk menjadi pasar Indonesia. Untuk itu saya kira tetap perlu ada komunikasi, tetap perlu ada diplomasi lagi, sehingga mungkin nanti ketika ada kesepakatan, saya kira tarif itu mungkin bisa dinegosiasi ataupun bisa diturunkan lagi. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Iwan, sebagai penutup rekomendasi Anda bagi pemerintah agar Indonesia tidak hanya bertahan nih, tapi juga tumbuh lebih kuat di tengah ketidakpastian global ini, Pak. Iya, saya kira dengan adanya perang dagang ini, seperti yang saya katakan bahwa ini merupakan ujian besar juga bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Artinya walaupun ada tekanan dari luar, tekanan dari Amerika Serikat, saya kira dengan ini ketika seperti teori balon, ketika ditekan, semakin ditekan, saya kira di sisi kiri dan kanan semakin menggelembung. Artinya dengan adanya perang dagang ini, saya kira Indonesia bisa menggali potensi-potensi, bisa bekerja lebih keras, bisa berpikir lebih keras untuk kemudian berdikari di segala sisi. Jadi dengan adanya perang dagang ini bisa diambil hikmahnya kalau bahasa agamanya. Saya kira dengan semakin ditekan, saya kira potensi kita akan semakin keluar, akan semakin besar. Bahkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mencanangkan berdikari di bidang pangan, kemudian di bidang politik dan sebagainya, saya kira inilah yang harus dipupuk terus, yang harus didukung terus pemerintah untuk kemudian bisa lebih mandiri ke depannya, sehingga kesejahteraan rakyat itu benar-benar bisa kita rasakan bersama. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Iwan. Terima kasih atas waktunya bergabung membahas terkait pandangan kebijakan pemerintah terhadap perang dagang ini, Pak Iwan. Selamat beristirahat kembali.